Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 20A akuntansi reguler. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam mata kuliah pengauditan 1 dalam bab sampling audit dalam pengujian pengendalian yang diampu oleh Bapak Dr. Wawan Satyo Nugroho, SE, MSI, AKSIE. Sebelum kami memaparkan materi terlebih dahulu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Andre Dewatara dengan NPM 1801020083. Yang kedua ada saya, Lani Kristanti dengan NPM 2001020003. Yang ketiga ada Vindi Dwi Kurniawati dengan NPM 2001020022. Dan yang terakhir ada Muhammad Sabit Imana dengan NPM 2001020026. Baik, sebelum kami memasuki dalam pembahasan, izinkan kami untuk memaparkan terlebih dahulu pokok bahasan dalam bab sampling audit dalam pengujian pengendalian. Yang pertama ada dasar sampling audit yang akan disampaikan oleh Vindi Dwi Kurniawati. Yang kedua ada subbab sampling non-statistik yang akan disampaikan oleh Lani Kristanti. Yang ketiga ada merancang atribut statistik yang akan disampaikan oleh Andre Dewatara. Yang keempat ada mengevaluasi hasilnya yang akan disampaikan oleh Muhammad Sabit Imana. Dan yang terakhir ada pertimbangan lainnya yang akan disampaikan oleh Lani Kristanti. Saya Vindi Dwi Kurniawati dengan NPM 2001020022 akan menjelaskan tentang dasar sampling audit. Sifat dan tujuan sampling audit. AU 350.01 mendefinisikan sampling audit sebagai penerapan prosedur audit terhadap unsur-unsur suatu saldo, akun atau kelompok transaksi yang kurang dari 100% dengan tujuan untuk menilai beberapa karakteristik saldo, akun atau kelompok transaksi tersebut. Sampling audit diterapkan baik untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Namun demikian, hal tersebut bukan berarti dapat diterapkan untuk seluruh prosedur audit yang dapat digunakan dalam pengujian-pengujian tersebut. Ketidakpastian dan sampling audit. Standar pekerjaan lapangan kedua dan ketiga berisi elemen ketidakpastian. Contoh, perhitungan auditor atas resiko pengendalian yang mempengaruhi sifat, waktu, luas, dan pemilihan staf atas prosedur-prosedur audit lainnya yang dilakukan. Resiko sampling dan resiko non-sampling. Yang pertama ada resiko sampling. Resiko sampling berkaitan dengan kemungkinan bahwa sampel yang diambil tidak menggambarkan secara benar populasi tersebut. Dengan demikian, kesimpulan auditor tentang pengendalian internal atau rincian atas transaksi dan saldo yang didasarkan pada sampel tersebut mungkin berbeda dengan kesimpulan yang akan dihasilkan dari pengujian populasi. Kemudian ada resiko non-sampling. Resiko non-sampling menunjukkan bagian resiko audit yang tidak disebabkan oleh pengujian hanya pada sebagian data. Sumber resiko non-sampling meliputi 1. Kesalahan manusia, seperti kegagalan untuk mengenali kesalahan-kesalahan dalam dokumen. 2. Penerapan prosedur audit yang tidak sesuai dengan tujuan audit. Yang ketiga, salah menginterpretasikan hasil sampel. Yang keempat, kepercayaan pada informasi yang salah yang diterima dari pihak lain, seperti jawaban konfirmasi yang salah. Resiko non-sampling tidak pernah diukur secara matematis. Sampling statistik dan non-statistik. Yang pertama ada sampling statistik. Dalam hal tertentu tepat pada saat populasi audit besar, seperti ketika mengkonfirmasi piutang. Jika pengujian pengendalian menggunakan teknologi informasi, secara biaya akan lebih efektif jika auditor menggunakan teknik audit berbantuan komputer yang merupakan bentuk sampling non-statistik. Kemudian ada sampling non-statistik. Auditor menentukan ukuran sampel dan mengevaluasi hasil sampel yang diinginkan berdasarkan kriteria subjektif dan pengalaman yang dimiliki. Teknik sampling audit. Auditor dapat menggunakan sampling untuk memperoleh informasi tentang beberapa perbedaan karakteristik populasi. Namun demikian, kebanyakan sampel audit mengarah pada estimasi, yaitu 1. Tingkat penyimpangan.
Yang kedua ada jumlah uang. Baik, di sini saya sebelum memaparkan mengenai sampling non-statistik, izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa yang dinamakan dengan sampling non-statistik. Jadi bisa teman-teman ketahui bahwa sampling non-statistik itu adalah pengambilan sampel yang didasarkan pada kriteria subjektif. Di mana kriteria subjektif ini itu didasarkan pada pemahaman dan juga pengalaman auditor. Bisa teman-teman lihat pada layar teman-teman atau teman-teman baca itu saya tuliskan di situ berdasarkan buku yang saya baca bahwa sampling non statistik diadakan beberapa prosedur pengendalian di program untuk mendapatkan keunggulan teknologi informasi. Efektivitas biaya dapat dicapai dengan mempertimbangkan rencana sampling non statistik dan bisa digarisbawahi mengenai teknologi informasi dan juga efektivitas biaya. Jadi diartikan di sini bahwa yang dinamakan dengan prosedur pengendalian itu akan dinilai seberapa baik dari program atau seberapa baik teknologi informasi yang ada dalam program pengendalian prosedurnya. Jadi bagaimana program prosedur pengendalian ini memiliki teknologi informasi. Ketika teknologi informasinya itu semakin canggih atau teknologi informasinya itu semakin baik dan juga teknologi informasinya itu semakin benar, maka nantinya akan didapatkan informasi yang konsisten. Ketika informasi yang konsisten ini didapatkan, maka nantinya para pemakai informasi dari pengendalian ini tentunya akan dapat mengoptimalkan apa yang mereka dapat dari teknologi informasi yang sudah ada, sehingga nantinya para pemakai itu dapat mengambil keputusan secara bijak atau pengambilan keputusan dapat diambil secara optimal. Jadi di sini bahwasanya dapat digarisbawahi bahwa prosedur pengendalian di mana prosedur pengendalian itu didasarkan pada teknologi informasi untuk yang nantinya teknologi informasi ini akan mengelola atau menciptakan informasi yang relevan, accountable, dapat dipertanggungjawabkan, memiliki kredibilitas yang tinggi, dan juga di mana teknologi informasi itu akurat. Ketika teknologi informasi mencakup hal-hal tersebut, tentunya nanti akan memberikan pengaruh yang baik kepada perusahaan atau akan berdampak baik pada perusahaan. Jadi dampaknya itu signifikan dari teknologi informasi. Jadi ketika yang saya sampaikan tadi, ketika teknologi informasinya sudah baik dan sudah benar, maka dalam prosedur pengendalian ini tentunya akan memiliki dampak yang positif juga bagi perusahaan. Lalu selanjutnya pada efektivitas biaya. Efektivitas biaya dapat dicapai dengan mempertimbangkan rencana sampling non statistik. Karena sampling non statistik ini menggunakan pemahaman dan juga pengalaman dari auditor, maka hal tersebut tentunya akan memberikan efektivitas biaya yang cukup baik ketika kita menggunakan sampling non statistik dalam prosedur pengendalian perusahaan. Selanjutnya dapat teman-teman lihat pada layar teman-teman. Pada slide selanjutnya di sini dikatakan bahwa mengembangkan rencana audit untuk menguji prosedur pengendalian yang diprogram. Jadi ketika kita akan mengembangkan rencana audit untuk pengujian prosedur pengendalian yang akan diprogram oleh perusahaan atau yang sudah terprogram, maka akan ada beberapa aspek atau beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengujian prosedur pengendalian yang sudah diprogram atau yang terprogram. Yang pertama adalah satu, mempertimbangkan efisiensi bukti mengenai pengendalian yang diprogram. Yang kedua, pengendalian umum komputer, dan yang ketiga adalah prosedur tindak lanjut manual. Ketiga-tiganya ini akan saya bahas pada slide selanjutnya. Baik, yang selanjutnya yang seperti yang saya sampaikan tadi, itu yang pertama ada pengujian prosedur pengendalian dengan program komputer. Di mana dalam prosedur pengendalian dengan program komputer ini, prosedur pengendalian yang dikelola dengan benar akan menghasilkan konsistensi informasi. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika prosedur pengendalian yang sudah terprogram itu dia memiliki teknologi informasi yang baik atau pengendalian yang baik, nantinya akan menumbuhkan atau menciptakan informasi yang dapat digunakan secara optimal dan informasi yang memiliki kredibilitas dan juga relevan dan akurat. Dan juga di sini dikatakan bahwa informasi yang didapat itu akan konsisten gitu. Jadi ketika informasi yang didapatkan oleh para pemakai atau para pemakai itu dapat menggunakan informasi itu secara konsisten atau informasi yang dihasilkan itu secara konsisten, tentunya nanti akan mempengaruhi bagaimana pendapat auditornya, bagaimana juga pengaruhnya terhadap perusahaan dan bagaimana perusahaan itu akan melakukan pengambilan keputusan. Jadi di sini pengambilan keputusan itu sangat penting. Jadi informasi yang didapatkan itu harus bersifat konsisten. Ketika pengendalian yang baik itu dilakukan, maka informasi yang konsisten juga dapat dicapai atau informasi yang konsisten itu dapat dilaksanakan dengan baik.
Yang selanjutnya, pada poin selanjutnya ada pengendalian yang diprogram secara spesifik. Jadi di sini pengendalian yang diprogram secara spesifik, yang pertama ada transaksi yang benar dan transaksi pengecualian. Di sini dalam hal tersebut auditor itu harus membedakan mana transaksi yang benar dan mana transaksi pengecualian. Jadi harus dibedakan antara transaksi yang benar dan juga transaksi pengecualian. Nah, di sini transaksi pengecualian itu bisa dikatakan bahwa transaksi itu berisi dugaan. Dugaan mengenai apa? Dugaan mengenai salah saji atau dugaan mengenai kecurangan yang mungkin dapat terjadi dalam perusahaan. Sehingga transaksi pengecualian ini nantinya akan dikelompokkan secara mandiri atau dikelompokkan berbeda dengan transaksi benar, supaya nantinya auditor itu dapat mengetahui atau yang ini yang transaksi yang sudah sehat atau transaksi yang sudah sesuai dengan hal-hal yang memang terjadi di lapangan, dan ini adalah transaksi yang memiliki keraguan atau memiliki beberapa dugaan mungkin dapat terjadi salah saji atau mungkin terjadi beberapa hal yang itu akan yang nantinya itu dapat dikelola lagi atau dapat dicari lagi mengenai bukti-bukti selanjutnya. Yang pada poin yang ketiga itu dilakukannya prosedur tindak lanjut manual dan juga dilakukannya prosedur pengendalian, di mana prosedur tindak lanjut manual dan prosedur pengendalian ini dilakukan guna untuk mendukung penilaian resiko yang rendah. Jadi penilaian resiko yang rendah itu dapat dinilai dengan menggunakan prosedur tindak lanjut manual dan juga prosedur pengendalian. Baik, pada slide selanjutnya yaitu mengenai pengujian prosedur pengendalian komputer. Pada poin yang pertama, itu bisa teman-teman lihat sangat panjang sekali. Itu adalah pengendalian yang terjadi dalam prosedur pengendalian umum komputer. Yang pertama itu ada pengendalian organisasi dan operasi. Yang kedua ada pengembangan sistem dan pengendalian dokumentasi. Yang ketiga ada pengendalian perangkat keras dan sistem perangkat lunak. Yang keempat ada pengendalian akses, dan yang terakhir ada pengendalian data serta prosedurnya. Nah, dari pengendalian-pengendalian yang terjadi dalam prosedur pengendalian umum komputer, itu nantinya akan memunculkan atau menciptakan adanya jejak audit. Nah, jejak audit ini nanti akan muncul atau akan tercipta atas laporan perubahan sistem. Laporan perubahan sistem ini dapat pada laporan dan juga laporan ataupun catatan maupun pada sistem dan juga data atau arsip datanya. Jadi ketika nanti ada perubahan-perubahan dalam laporan sistem atau laporan komputernya atau laporan keuangannya, dan juga nanti adanya catatan pada arsip data, itu tentunya jika ada perubahan-perubahan atas hasil dari pengendalian itu, nantinya akan muncul yang namanya jejak audit. Dan yang poin yang ketiga, dapat dilakukannya inspeksi ketika pengujian dengan ketika dilakukannya pengujian melalui pertanyaan dan observasi. Jadi nantinya itu dapat dilakukan inspeksi lebih luas. Jadi inspeksi lebih luas ini dilakukan guna untuk melihat pengendalian lebih mendetail di dalamnya, dan juga inspeksi ini inspeksi dapat diperluas dalam laporan dan juga catatan sistem. Dan juga pada inspeksi ini itu dapat dilakukan dengan menggunakan pertanyaan dan observasi. Pada poin yang terakhir yaitu penggunaan sampling non statistik saat perluasan inspeksi, bukti prosedur pengendalian komputer. Jadi nantinya penggunaan sampling non statistik ini dapat digunakan saat perluasan inspeksi guna untuk melihat bukti apa saja yang bisa dapat didapatkan saat dilakukannya prosedur pengendalian komputer. Baik, yang selanjutnya pada slide selanjutnya di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan mengenai pengujian prosedur tindak lanjut manual. Bisa teman-teman lihat pada layar teman-teman pada poin yang pertama itu terdapat beberapa pengecualian dari prosedur pengendalian terprogram komputer. Jadi nantinya pengecualian ini tentunya kalau tindak lanjut manual dengan komputer berbeda. Ketika nanti lebih ditekankan pada layar komputer, dan juga nantinya mengenai tampilan dari program atau tampilan pada program pengendalian komputer itu sendiri. Jadi pengecualiannya itu berada pada hal sistem. Lalu selanjutnya kedua adalah pengecualian pada pertanyaan, hasil observasi, dan juga bisa ditambahkan dengan transaksi dugaan. Nah, pengujian di dalam prosedur tindak lanjut manual itu menggunakan dua hal. Yang pertama itu menggunakan pertanyaan, dan yang kedua itu adalah menggunakan hasil observasi. Ketika pengujian menggunakan pertanyaan itu sudah mencakup, maka selanjutnya itu bisa menggunakan yang kedua adalah hasil dari observasi di lapangan. Apakah bukti-bukti temuan atau nantinya audit itu dapat menemukan apa di lapangan. Dari observasi yang dia lakukan itu dia menemukan bukti-bukti seperti apa di dalam laporan keuangan maupun di dalam kegiatan operasional perusahaan atau organisasi itu sendiri. Ketika nantinya itu
sudah pertanyaan sudah cukup dan juga adanya hasil observasi, nanti bisa ditambahkan dengan adanya transaksi dugaan. Seperti yang saya sampaikan di sebelumnya, bahwasanya transaksi dugaan itu adalah transaksi yang mungkin dia itu bisa dia memiliki persentase mungkin dapat bisa terjadi atau adanya salah saji di dalamnya atau kecurangan-kecurangan lain yang sifatnya adalah tidak wajar. Jadi nantinya transaksi-transaksi ini akan mempengaruhi atau berdampak pada perusahaan atau organisasi apabila itu memang dia bersifat besar gitu. Jadi di sini seperti yang disampaikan oleh Pak Wawan sebelumnya, bahwa auditor itu tidak semuanya itu diurus oleh auditor, tidak semua transaksi-transaksi itu diurus oleh auditor. Jadi di sini auditor itu mengurus atau dia mengelola permasalahan-permasalahan yang memang memiliki dampak yang besar bagi perusahaan atau organisasi. Untuk permasalahan-permasalahan kecil atau adanya transaksi-transaksi yang kecil atau kecurangan-kecurangan yang kecil itu bisa diselesaikan secara internal. Jadi nantinya itu akan menjadi permasalahan internal dan itu nantinya akan menjadi PR untuk internal. Sedangkan untuk transaksi dugaan di sini itu adalah transaksi yang dia memiliki nilai yang tidak wajar apabila itu disajikan dalam laporan keuangan. Dan nantinya bagaimana dari kedua hal tadi, pertanyaan dan juga hasil observasi, apakah ditemukan bukti-bukti audit yang mungkin itu akan memunculkan adanya salah saji material atau tidak. Ketika nantinya itu akan diimbangi dengan adanya transaksi atau transaksi dugaan ini, itu akan memperkuat bagaimana auditor itu dapat berpendapat atas apa yang dia temui di lapangan. Yang selanjutnya pada poin yang ketiga itu adalah alternatifnya untuk koreksi itu bisa untuk koreksi tindak lanjut manual itu bisa dilakukan dalam waktu mingguan ataupun harian. Jadi di sini untuk meminimalisir terjadinya koreksi yang besar atau koreksi yang tiba-tiba membludak, maka perusahaan bisa menggunakan alternatif atau menggunakan cara untuk meminimalisir dengan cara yaitu dia melakukan pengujiannya selama harian ataupun juga bisa mingguan. Seperti itu. Teman-teman lihat pada slide teman-teman, yaitu mengenai pengujian pengendalian manajemen. Jadi dalam pengujian pengendalian manajemen ini, pada yang pertama itu diharapkan manajemen itu dapat mereview dan juga menyetujui atas kelengkapan, keakuratan, dan alasan-alasan dilakukannya transaksi dalam satu minggu. Dan yang kedua, tepatnya sampling non-statistik dalam menentukan efektivitas pengujian audit atas pengendalian manajemen. Jadi nantinya di dalam pengendalian manajemen itu dinilai mengenai kelengkapannya, keakuratannya, alasan-alasan yang mendasari adanya transaksi pada hari itu atau pada minggu tersebut atau pada bulan tersebut atau pada periode tersebut. Jadi nantinya juga bisa digunakan sampling non statistik untuk melihat keefektivitasan atas pengujian pengendalian manajemen. Nah, untuk contohnya itu seperti yang pertama adalah untuk dalam laporan siklus pendapatan, yang pertama adalah laporan pelanggan baru. Bagaimana di dalam laporan pelanggan baru ini, manajer atau perusahaan itu dapat menarget untuk pelanggan baru bulan ini itu harus berapa, dan pada laporannya itu adalah berapa, apakah ada selisih atau adanya tidak sesuai dengan target atau tidak. Jadi di sini digunakannya pengendalian manajemen itu untuk melihat juga bagaimana bagaimana aktivitas dari perusahaan itu, apakah perusahaan itu berjalan maju atau berjalan mundur, karena bisa dilihat dengan laporan pelanggan. Jadi di situ bisa dikatakan bahwa pelanggan sangat berpengaruh juga di dalam perusahaan ataupun organisasi. Yang selanjutnya adalah volume aktivitas. Volume aktivitas ini itu dinilai seperti apakah ada berapa pelanggan lama yang masih tersisa, berapa pelanggan baru yang datang pada perusahaan. Nah, di sini itu volume aktivitas itu juga sangat berpengaruh pada pengendalian manajemen. Jadi di sini pengendalian manajemen bisa menekankan apakah perusahaan itu dia produktif atau sebaliknya. Yang ketiga adalah harga penjualan. Apakah harga penjualan dari perusahaan itu dia mengalami penurunan atau peningkatan, ketika itu harus juga diimbangi dengan di lapangan, di pasarnya. Bagaimana produk atau barang dan jasa yang serupa di lapangan itu ditawarkan pada tingkatan harga penjualan berapa, harga jualnya pada tingkat berapa. Itu juga akan mempengaruhi pengendalian manajemen dari perusahaan atau organisasi itu sendiri. Serta yang selanjutnya adalah tentang margin produknya. Margin produknya itu nanti seperti apa yang harus
dilakukannya pengendalian, seperti apa margin produk yang harus dihasilkan atau yang harus dicapai oleh perusahaan atau organisasi, dan lain sebagainya. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah dalam sampling non-statistik. Bagaimana sih sebenarnya langkah-langkah dalam sampling non-statistik di sini di dalam buku Boynton itu dibagi menjadi 7 langkah. Yang pertama itu adalah menentukan tujuan audit dan juga prosedur untuk memenuhi tujuan tersebut. Di dalam hal ini artinya perusahaan atau organisasi itu menentukan efektivitas rancangan dan operasi berbagai pengendalian internalnya. Dan yang pada poin langkah kedua yaitu ada menentukan populasi dan juga unit sampling. Jadi di sini situasi di mana pengendalian harus dilakukan dan identifikasi kinerja pengendaliannya. Apakah pengendalian sudah efektif atau efisien, apakah sebaliknya pengendalian internalnya bersifat dia akan malah memberikan dampak buruk, artinya ketidakefisienan, ketidakefektifan dalam pengendalian internal itu tidak bisa dicapai. Jadi nantinya hal tersebut juga akan mempengaruhi bagaimana perusahaan itu dapat beroperasi. Dan yang ketiga itu menspesifikasi pengendalian yang dikehendaki dan bukti efektivitas operasi. Auditor harus menentukan bukti yang menunjukkan bahwasanya efektif perusahaan itu menggunakan hal tersebut itu sebagai keefektivitasannya dan tidak ada atas pengendalian internal. Yang keempat itu menggunakan pertimbangan profesional untuk menentukan ukuran sampel. Auditor harus memahami pengaruh dari resiko, penilaian resiko yang rendah, tingkat penyimpangan ditoleransi, dan tingkat penyimpangan populasi. Pada poin yang kelima, yaitu menggunakan pertimbangan profesional untuk menentukan metode pemilihan sampel. Auditor memilih item sampel dan menggunakan sampling sembarang. Yang pada poin yang keenam itu menerapkan prosedur audit untuk pengujian pengendalian. Auditor dapat mencari satu transaksi yang diproses dengan baik dan satu transaksi sebagai transaksi yang dikecualikan atau transaksi yang dia merupakan dia diduga memiliki nilai yang tidak wajar. Dan yang terakhir itu adalah evaluasi hasil. Nah, evaluasi hasil di sini auditor perlu menentukan apakah ada bukti kompeten yang cukup untuk mendukung penilaian resiko pengendalian pada tujuan audit yang relevan. Perancang atribut statistik. Perancangan sampel atribut untuk pengujian pengendalian. Tahapan rancangan sampling audit. Menentukan tujuan audit, merumuskan populasi dan unit sampling, menetapkan atribut-atribut, menentukan ukuran sampel, menentukan metode pemilihan sampel, melaksanakan rencana sampling, dan yang terakhir mengevaluasi hasil sampling. Menentukan tujuan audit. Tujuan menyeluruh dari pengujian pengendalian adalah untuk mengevaluasi efektivitas rancangan dan operasi pengendalian intern. Satu atau lebih rencana sampling atribut dapat dirancang untuk pengevaluasian efektivitas pengendalian yang berkaitan dengan kelompok transaksi tertentu. Merumuskan populasi dan unit sampling. Populasi adalah kelompok transaksi yang akan diuji. Homogenitas menjadi pertimbangan utama. Selanjutnya, ukuran popularitas tidak berpengaruh pada ukuran sampel. Unit sampling adalah suatu elemen individual dalam populasi. Punya pengaruh pada efisiensi audit. Menentukan ukuran sampel. Untuk dapat menentukan suatu ukuran sampel bagi setiap atribut atau pengendalian yang akan diuji, auditor harus memutuskan suatu nilai yang akan numerical value untuk setiap faktor berikut. Resiko penetapan resiko pengendalian terlalu rendah, tingkat deviasi bisa ditoleransi, tingkat deviasi populasi diharapkan. Tabel untuk tambahan nilai pada resiko perhitungan atas resiko pengendalian terlalu rendah telah tersedia. Banyak auditor sekarang memasukkan nilai tersebut dalam kolom 1 sampai ke 3 ke dalam perangkat lunak komputer PC untuk menentukan ukuran sampel yang tepat daripada menggunakan tabel. Risiko penetapan risiko pengendalian terlalu rendah. Beberapa auditor menspesifikasi satu tingkat risiko tersebut seperti 5% untuk seluruh pengujian pengendalian. Sebagai alternatif, auditor mengubah tingkat risiko tersebut secara langsung dengan risiko pengendalian yang direncanakan. Seperti ilustrasi yang bisa dilihat. Tingkat deviasi dapat diterima. Tingkat deviasi dapat diterima adalah tingkat deviasi maksimum dari suatu pengendalian yang akan diterima oleh auditor dan masih menggunakan risiko pengendalian direncanakan. Faktor-faktor yang dipertimbangkan, catatan akuntansi yang diuji, setiap pengendalian yang berkaitan, tujuan evaluasi yang dilakukan oleh auditor. Tingkat deviasi dapat ditoleransi berhubungan terbalik dengan ukuran sampel, seperti ilustrasi yang bisa dilihat. Tingkat deviasi populasi yang diharapkan. Cara menentukan tingkat deviasi populasi diharapkan. Yang pertama, tingkat penyimpanan sampel tahun lalu yang disesuaikan berdasarkan pertimbangan auditor dengan perubahan tahun berjalan dalam efektivitas pengendalian.
Yang kedua, estimasi berdasarkan penilaian awal tahun berjalan atas pengendalian tersebut. Yang ketiga, tingkat yang ditemukan dalam sampel pendahuluan atas 50 item yang diperkirakan. Deviasi populasi dapat ditoleransi. Resiko penetapan resiko pengendalian terlalu rendah dan tingkat deviasi bisa ditoleransi dibiarkan konstan, maka ukuran sampel menjadi lebih besar atau lebih kecil seperti ilustrasi yang bisa dilihat. Ukuran populasi. Ukuran populasi tak berpengaruh atau hanya mempunyai pengaruh kecil terhadap ukuran sampel, seperti ilustrasi yang bisa dilihat. Menentukan metode pemilihan sampel. Metode pemilihan acak yang digunakan dalam sampling atribut adalah sampling nomor acak. Untuk menggunakan sampling nomor acak, auditor harus mempunyai dasar untuk menghubungkan nomor-nomor tertentu dengan setiap item dalam populasi. Kemudian dengan merujuk ke tabel nomor-nomor acak, pemilihan nomor tersebut dapat dilakukan dengan memilih item-item yang akan menjadi sampel. Kemudian sampling sistematis terdiri dari pemilihan setiap item ke N dalam populasi dari satu atau lebih item awal yang dipilih secara acak. Interval antara item-item biasanya dianggap sebagai interval lompatan. Ketika menggunakan metode pemilihan sistematis, auditor harus menandai adanya kemungkinan pola. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Muhammad Sabit Imana, NPM 2001020026, akan memaparkan tentang mengevaluasi hasilnya. Membuat atribut sampel secara statistik dan mengevaluasi hasil-hasilnya. Membuat sampel mencakup penggunaan kembali item-item yang dipilih untuk sampel tersebut dan melakukan pengendalian berdasarkan sampel-sampel tersebut. Yang kedua, melaksanakan rencana sampling. Jika unit sampling adalah dokumen, maka auditor dapat memilih jumlah yang lebih besar dari yang dibutuhkan. Jumlah ekstra tersebut digunakan sebagai pengganti apabila ada dokumen yang dibatalkan atau item yang dipilih tidak dapat digunakan dalam sampel yang dibutuhkan. Item yang tidak dapat diterapkan tersebut terjadi pada saat pengendalian atau atribut tidak ada dalam item yang dipilih. Yang ketiga, mengevaluasi hasil-hasil sampel. Penyimpangan yang ditemukan dalam sampel harus ditabulasi, diringkas, dan dievaluasi. Yang selanjutnya menghitung tingkat penyimpangan sampel. Tingkat penyimpangan sampel untuk setiap pengendalian yang diuji dihitung dengan membagi jumlah penyimpangan yang ditemukan dengan ukuran sampel yang diuji. Menentukan batas penyimpangan atas. Batas penyimpangan atas atau upper deviation limit menunjukkan tingkat penyimpangan atas dalam populasi berdasarkan jumlah penyimpangan yang ditemukan dalam sampel. Batas atas tersebut dinyatakan dalam bentuk persentase dan terkadang dianggap sebagai batas ketetapan atas yang dapat dicapai atau tingkat penyimpangan populasi maksimum. Yang selanjutnya, menentukan cadangan untuk resiko sampling. Resiko sampling berkaitan dengan sampel yang diperoleh secara layak tidak selalu mencerminkan populasinya. Evaluasi sampel dapat dilakukan tanpa menghitung cadangan untuk resiko sampling secara eksplisit. Akan tetapi, pengetahuan bagaimana cadangan ditentukan dapat membantu proses evaluasi. Mempertimbangkan aspek penyimpangan kualitatif. Kesimpulan yang salah dapat terjadi jika auditor hanya memperhatikan frekuensi penyimpangan. Setiap penyimpangan yang terjadi pada pengendalian harus dianalisis untuk menentukan hakikat penyimpangan dan sebab-sebabnya. Penyimpangan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti masuknya karyawan baru, tidak adanya pengalaman, kesalahpahaman instruksi, ketidakmampuan, kurang perhatian, dan pelanggaran. Yang terakhir, menarik kesimpulan secara menyeluruh. Auditor menggunakan hasil-hasil dari sampel tersebut, pengetahuan tentang lingkungan, pengendalian, dan sistem akuntansi, dan pertimbangan profesional untuk membuat penilaian akhir atas resiko pengendalian untuk pengendalian yang dicerminkan oleh atribut-atribut yang tercakup dalam rencana sampling. Penilaian tersebut kemudian digunakan untuk menilai resiko pengendalian atas asersi laporan keuangan relevan yang dipengaruhi oleh kelompok transaksi yang diuji. Baik, untuk subbab yang terakhir yaitu subbab yang kelima mengenai pertimbangan lainnya yang akan disampaikan oleh saya Lani Kristanti dengan NPM 2001020003. Sampling penemuan.
Bentuk dari sampling atribut yang dirancang untuk menemukan sedikitnya atau pengecualian jika tingkat penyimpangan dalam populasi sama atau di atas tingkat yang ditentukan. Metode sampling ini digunakan untuk mencari penyimpangan penting yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan seperti terbentuknya atau adanya cek pembayaran gaji kepada karyawan fiktif. Selanjutnya yaitu mengenai manfaat sampling bagi auditor. Sebenarnya apa sih ya gunanya sampling itu untuk auditor? Bisa teman-teman lihat pada layar teman-teman. Yang pertama adalah satu, dengan adanya sampling maka dapat dimanfaatkan atau akan bermanfaat ketika auditor sedang menguji sebuah populasi besar yang terdiri dari item-item yang berisi proposal resiko pengendalian yang sangat tinggi. Yang kedua, akan bermanfaat ketika auditor sedang curiga bahwa telah terjadi ketidaksesuaian dengan ketentuan yang sudah ada. Yang ketiga, yaitu akan bermanfaat ketika auditor sedang mencari bukti tambahan dalam sebuah kasus yang mungkin itu kasus yang besar atau kasus yang mencurigakan di dalam perusahaan atau organisasi. Sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok 6 dari 20A akuntansi reguler. Apabila ada kurang lebihnya dalam pemaparan materi maupun dalam penjelasan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.